Shalom. Selamat malam jemaat yang diberkati Tuhan. Terlebih yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah pada malam Natal hari ini, kami menyambut dalam kasih Tuhan. Dan juga begitu pula yang mengikuti ibadah melalui live streaming kami GKPB Bukit Doa di rumah melalui Facebook. Marilah kita bersekutu mempersiapkan hati untuk memuliakan dan mengagungkan namanya dalam ibadah malam Natal ini yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Inengah Suame. Panggilan beribadah kita. Di malam yang sunyi, di sudut desa kecil bernama Bethlehem, terdengar tangisan seorang bayi yang baru lahir. Ia dibungkus dengan lampin dan dibaringkan dalam palungan. Ayah dan ibunya mendampingi dalam rasa haru sekaligus bahagia. Siapakah gerangan bayi ini? Dialah Mesias yang telah dinubuatkan sebelumnya dan dinanti oleh segenap umat Israel. Dialah Raja di atas segala raja yang memerintah dengan kasih dan keadilan. Dialah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Kemudian bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas 2 ayat 14. Marilah kita bersukacita menyambut kedatangannya dan muliakanlah Dia Sang Raja yang adil dan jaya. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita mengangkat pujian bagi Sang Raja dengan Kijung Jemaat 109 bait 1 2. Hai mari berhimpun. Pertolongan kita dalam ibadah malam kudus ini datangnya dari Allah yang menjadi manusia, Yesus Kristus, Sang Raja yang adil dan jaya, dan Roh Kudus yang memberi sukacita. Salam sejahtera untuk saudara-saudara semua. Amin.
Dengarkanlah firman Tuhan yang menuntun kita dalam ibadah malam kudus ini. Lukas 2 ayat 10b sampai 11. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kita sambut dengan pujian Di Bethlehem telah lahir seorang putra. Di Bethlehem telah lahir seorang putra. Semoga ku menjadi abadi miliknya. Sungguh abadi miliknya. Hatiku ku benangkan di dalam kasih-Nya, padanya ku serahkan diriku selamanya. Sungguh diriku selamanya. Mari kita berdoa. Kelahiranmu di tengah-tengah dunia ini didasari oleh cinta kasih yang begitu besar. Engkau mengingat akan kelemahan kami dan segala dosa serta kekurangan hidup kami. Jatuhnya kami sebagai manusia dalam dosa, itulah alasan utama kelahiranmu di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Engkau mengangkat kami orang yang berdosa menjadi orang yang berharga di mata-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita lanjutkan dengan pujian Hai Kota Mungil Bethlehem. Hai kota mungil Bethlehem, betapa kasihnya bintang di langit cemerlang melihat kau lelah. Namun di lorong lampu bersinar terang bakar, harapanmu dan doamu kini terkabulkan. Ya Yesus anak Bethlehem, kunjungi kami pun, sucikanlah, masukilah yang mau menyambutmu. Telah kami dengarkan berita mulia, kau beserta manusia kekal selamanya. Kita akan menyalakan lilin malam kudus.
dengarkanlah firman Tuhan yang mengantarnya. Berita Natal dari Yesaya 9 ayat 5 dan Yohanes 1 ayat 14 demikian bunyinya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah Perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Mari kita angkat pujian sambil saudara memegang lilin saudara. Kidung Jumat nomor 92, Malam Kudus. Kita ulang ayat 1 lagi sekali, Malam Kudus. Malam Kudus.
terang Kristus telah menerangi hati kita, dan sekarang kita siap menerima firman-Nya, dan padamkanlah lilin saudara. Saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Mika pasal 5 ayat 1 sampai 4a. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, dalam perayaan Malam Kudus, di mana umat Tuhan mengingat akan kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini, kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Mika. Kiranya Roh Kudus menolong kami, menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dan dengan sukacita melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mika pasal 5 ayat 1 sampai 4a demikian bunyinya. Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Saudara, sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang memelihara firman ini dan melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudara. Gimana perasaan saudara malam ini? Bahagia ya? Saya berharap saudara semua yang hadir malam ini, baik di lantai 1 maupun di lantai -2, maupun yang di rumah atau di mana saja, malam ini semuanya bersukacita karena kita bersama-sama dapat memperingati kembali hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Saudara, jarak antara kelahiran Yesus dengan Mika ketika dia berbicara tentang Mesias itu kurang lebih 700 tahun.
Nabi Mika adalah seorang nabi yang sederhana, tinggal di pedesaan. Jarak antara tempat tinggalnya dengan kota Yerusalem atau dengan Bethlehem yang disebutkan itu kurang lebih 40 kilometer. Jadi saudara bayangkan saja kalau 40 kilometer dari sini itu kemana, gitu ya. Sebegitulah kira-kira jarak rumah tinggal Nabi Mika dengan kota Yerusalem dan juga Bethlehem yang disebutkannya itu. Kalau jarak Yerusalem dengan Bethlehem itu kurang lebih 6 kilometer, dekat saja ya. Dia seorang nabi kecil tetapi hatinya sangat terusik karena pada saat itu terjadi kelaliman yang dilakukan oleh para pemimpin Israel. Dalam kehidupan Mika diceritakan ada 3 raja yang memerintah Israel, yaitu Raja Anom, kemudian Ahas dan juga Hizkia. Tapi yang paling jahat di antaranya adalah Raja Ahas. Raja ini membelok dari para leluhur sebelumnya. Mereka melakukan ritual penyembahan berhala. Saking kejamnya raja ini, bahkan dia mengorbankan anaknya sendiri sebagai persembahan kepada Baal. Dan itu merupakan satu kekejian bagi Tuhan. Oleh karena itu, Mika mengatakan begini dalam kitabnya. Saya bacakan di pasal 7 ayat 2. Orang saleh sudah hilang dari negeri dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah, yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Pemuka menuntut, hakim dapat disuap. Pembesar memberi keputusan sekehendaknya. Dan hukum mereka putar balikkan. Tidak ada lagi orang saleh di negeri. Terus dia katakan begini, janganlah percaya kepada teman, janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Keadaan Israel waktu itu memang sangat tragis, begitu terpuruk karena lahirnya atau hadirnya seorang pemimpin yang tidak taat dan tidak setia kepada Tuhan. Kita di Indonesia sangat bersyukur saudara, punya pemimpin Presiden Joko Widodo. Ya walaupun ya awal-awalnya disebut wajahnya deso begitu ya. Kayak pelangak-pelongok begitu, ledekan-ledekan awal. Tapi gebrakannya saudara, beliau sejajar dengan para pemimpin dunia yang besar ya seperti Cina, Amerika dan negara-negara Eropa. Beliau dikagumi dan dihormati sedemikian rupa. Ya, itulah keberuntungan kita saudara, punya pemimpin yang baik. Tapi bayangkan kalau kita punya pemimpin seperti Ahas, hancurlah negeri kita. Saudara-saudara, sudah seperti itu keadaan mereka sangat terpuruk.
Dari sisi lain, Mika ingin juga memberi harapan kepada mereka. Dalam bacaan tadi dikatakan bahwa Mesias akan hadir dan dia sendiri yang akan menggembalakan umatnya. Di tengah-tengah keterpurukan itu dia menaruh suatu harapan bahwa ada seorang gembala, ada seorang pemimpin yang baik. Bukan sekedar baik, tetapi justru menyerahkan hidupnya bagi kawanan dombanya. Ayat 3 dikatakan, ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Jadi segala tindakannya itu bukan berasal dari dirinya sendiri. Segala yang dikerjakannya itu adalah berasal dari Tuhan Allah. Dan oleh karena itulah di ayat yang kelima dikatakan dia menjadi damai sejahtera. Sebenarnya dalam teks lain itu sebenarnya ingin mengatakan dia menjadi pendamai antara Allah dengan manusia yang sudah melawan Tuhan. Sehingga manusia yang berharap, yang berseru, yang percaya kepadanya mengalami damai itu. Saudara-saudara, intro itu kita tadi mengantar kita di dalam bacaan di awal. Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Firman ini disampaikan oleh malaikat kepada para gembala-gembala yang menjaga domba-domba mereka. Jadi Bethlehem itu kota kecil, saudara. Di kota kecil itulah Yusuf dan Maria menginap. Tidak di rumah, tetapi di kandang. Hanya itu saja tempat. Kandang, dekat dengan kandang itu ada gembala-gembala. Berita tentang kelahiran ini disampaikan oleh malaikat kepada gembala-gembala itu. Saudara, apa arti kata gembala dalam konteks ini? Para gembala itu adalah mewakili mereka yang bekerja keras siang malam, banting tulang mempertaruhkan hidup dan nyawanya, tetapi terabaikan. Para gembala itu adalah mewakili mereka yang ditindas, mereka yang diperlakukan tidak adil, mereka yang mengalami penderitaan dalam hidupnya. Kepada merekalah berita tentang kelahiran Yesus itu disampaikan. Dalam konteks COVID-19, saudara-saudara, yang sudah hampir 2 tahun ini, firman ini saya kira tepat sekali bagi kita semua di dunia ini, di Indonesia dan juga di Bali. Khususnya bagi mereka yang terpuruk, benar-benar terpuruk karena COVID-19. Berita kelahiran ini menjadi berita sukacita. Berita kepada gembala-gembala itu menjadi berita yang membawa kebahagiaan di dalam hati. Ada satu pengharapan, saudara. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Saudara, perhatikan kata Juru Selamat ini. Juru Selamat itu ada di hati kita. Oleh karena itu saya mengajak saudara-saudara semua
begitu pulang, sebelum saudara tidur, coba saudara tenang sebentar. Tanyakan di dalam diri, Tuhan, apakah Engkau betul lahir di hatiku? Tuhan, apakah Engkau betul ada di sini? Atau Engkau di mana? Sampai benar-benar saudara merasakan Dia betul ada di sini. Tadi pagi saudara saya bangun, biasanya saya bangun agak cepat, tapi tadi pagi saya bangunnya sedikit siang, ya jam 6 itu sudah siang. Dan itu pun karena ada satu warga jemaat kita yang bawa daging babi pagi-pagi. Jadi gedor-gedor pintu bawa daging babi 2 kilo, saudara. Ya lumayanlah kita goreng tadi makan untuk makan siang. Tapi sebelum daging babi digoreng oleh istri saya turun ke ruangan doa di bawah. Dan saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya bersyukur malam ini seluruh umat Kristiani akan merayakan malam kudus. Memperingati hari kelahiran-Mu di dunia ini. Berilah cuaca yang cerah. Supaya setiap orang merasakan kedamaian dan kenyamanan dalam hatinya. Kurang lebih 2 jam, saudara. Setelah itu saya ke atas dan langsung naik ke sini mengecek semuanya. Dan baru turun, begitu turun saya terima telepon ada seorang warga yang sedang sakit yang minta didoakan. Jadi saya berdoa lewat telepon. Ya, rupanya belum begitu manjur, saudara. Karena tadi saya baru dengar dia ada di rumah sakit, ya. Mungkin besok saya harus tengok. Tapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akhirnya dalam perenungan itu saya melihat bagaimana sukacita dunia ini. Ya kalau kita baca kelanjutan daripada Lukas 2 ini, malaikat itu tidak saja menyampaikan kabar gembira tentang kelahiran Yesus, tetapi juga ada bala tentara sorgawi, saudara, yang ikut bernyanyi di situ, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Berbahagialah mereka yang berkenan kepadanya. Jadi saya membayangkan, saudara, bala tentara sorgawi bernyanyi, saudara, pada saat kelahiran Yesus. Dan itu adalah kebenaran yang sejati. Oleh karena itu saya ingin mengajak semua umat Kristiani, orang-orang percaya, jangan pernah ragu bahwa ini adalah benar-benar terjadi. Yesus telah lahir di kota Bethlehem seperti yang dikatakan oleh Nabi Mika. Dan kelahirannya itu menebus segala dosa dan kesalahan kita. Oleh karena itu saudara, dalam perenungan sebelum saudara tidur, sambil ingatlah, Tuhan, adakah dosa yang sudah aku perbuat kepada istriku, kepada anakku, kepada suamiku, kepada semua orang. Jangan sampai terjadi seperti yang dikatakan oleh Mika, bahwa musuh orang itu adalah orang-orang yang ada di dalam rumahnya. Repent, saudara. Lakukan pertobatan. Menyesallah di hadapan Tuhan seandainya kita berperilaku yang tidak benar di sepanjang tahun ini. Dan aminkan, saudara, bahwa Yesus Kristus itu benar-benar juru selamat yang menyelamatkan kita, menyelamatkan saudara dan menyelamatkan saya. Sehingga dengan keadaan itu kita betul-betul bisa bersuka cita. Ketika kita mempertanyakan, Tuhan, apakah Engkau benar-benar lahir di hatiku? Yes, Dia ada di sini. Aku tidak malu lagi untuk mengaku salah, tidak malu lagi mengaku dosa, tetapi membangun komitmen untuk memperbaikinya,
memohon kepada Tuhan tahun 2022 menjadi tahun yang membawa rahmat, berkat dan kelimpahan kepada kita semua. Sebab itulah yang Tuhan mau, saudara. Dia tidak mau kita menderita, cukup dia saja yang menderita. Mulai lahir saja sudah dikandang. Tuhan sudah katakan, aku menderita supaya orang-orang pilihanku, orang-orang yang mengikut aku tidak perlu mengalami derita seperti aku. Tetapi yang Tuhan mau sediakan adalah prosperity, kemakmuran, kejayaan, kemuliaan. Itulah yang sesungguhnya Dia berikan kepada kita. Dan kita harus menemukan itu, saudara. Seperti yang dikatakan oleh Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Jadi yang kita mau lihat dalam hidup kita hari ini dan ke depan adalah kemuliaan Tuhan. Ada kemuliaan Tuhan. Saudara, katakan kanan kiri belakang, ada kemuliaan Tuhan dalam dirimu. Coba, ya, jangan tegang-tegang, saudara. Mungkin saya agak keras bicaranya, tapi saudara tidak usah tegang ya. Katakan, ada kemuliaan Tuhan di hatimu, ada kemuliaan Tuhan di wajahmu, ada kemuliaan Tuhan di hidupmu, ada berkat Tuhan dalam hidupmu. Itulah arti malam kudus pada saat ini, saudara. Ketika kita melihat kemuliaan Tuhan, ketika kita melihat Tuhan benar-benar menyelamatkan kita, ketika kita melihat Tuhan mengampuni dosa kita, tidak direken lagi berapa banyak dosa kita di sepanjang tahun ini, gak direken lagi, dilupakan oleh Tuhan dan diampuni oleh Tuhan. Karena apa, saudara? Karena untuk itulah Dia datang. Dia selalu membuka pintu rahmat, membuka tangan buat siapa saja, buat saudara dan saya untuk datang kepadanya. Mari saudara, kita bergembira dan bersuka cita, kita rayakan malam kudus ini sebagai malam berkat bagi kita semua, di mana Dia lahir membebaskan kita. Kiranya Roh Kudus bekerja, menolong dan menyelamatkan kita. Amin. Mari kita saat teduh. Terima kasih ya Tuhan, kelahiran-Mu sungguh luar biasa, sungguh ajaib. Engkau mengubah hidup kami yang tidak berpengharapan menjadi berpengharapan. Kami rindu melihat masa depan yang cerah. Tahun 2022 jadi tahun rahmat Tuhan yang membawa berkat dan kelimpahan bagi kami semua. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami mengundang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita juga penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali.
Pokok warta jemaat kali ini hanya berupa penegasan adalah ibadah Hari Raya Natal yang akan diadakan tanggal 25 Desember besok hari, akan dilaksanakan pukul 8 WITA pagi hari dan pukul 18 WITA di sore hari. Demikian warta jemaat kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Namun sebelumnya kita angkat NKB 59 ayat 1 dan 3. Saudara, kita akan menaikkan doa syafaat. Saya persilakan saudara menaikkan doa saudara pribadi-pribadi kepada Tuhan. Mintalah kepada Tuhan untuk membuka hati saudara, sehingga saudara semakin mengenal Dia dan sungguh-sungguh merasakan bahwa Dia lahir atau Dia hadir dalam kehidupan saudara. Dan setelah itu kita akan tutup doa kita dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Di malam yang indah ini ya Tuhan, kami membawa doa-doa pribadi kami. Adakah kami ini orang yang setia kepada Tuhan atau tidak? Adakah kami ini orang yang bertanggung jawab dalam keluarga kami, dalam pelayanan kami, dalam hidup bergereja dan bermasyarakat? Adakah kami ini orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan dalam hidup kami? Adakah kami sungguh-sungguh merasakan bahwa Engkau hadir dalam hidup kami?
atau kami merasakan kehampaan. Tuhan, jawablah kami dan berbelas kasihanlah kepada kami. Sehingga berita yang disampaikan oleh Mika bahwa Mesias akan mengembalakan umatnya dengan kasih, dan dia menjadi alat pendamai, menjadi juru damai dan pembawa damai bagi dunia ini dan bagi setiap orang. Biarlah kami merasakan damai dan sukacita ya Tuhan malam ini. Sukacita karena Tuhan mengampuni kami dari semua kelemahan kami. Sukacita karena kami memiliki pengharapan akan masa depan yang cerah bagi kehidupan kami. Sukacita karena ada pemulihan ya Allah di tengah-tengah keluarga kami. Kami belajar dari apa yang dikatakan oleh Mika bahwa musuh orang itu adalah orang-orang yang di dalam rumahnya sendiri. Lepaskan kami ya Allah dari itu. Kami mengucap syukur untuk Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin. Kekompakan dan keharmonisan beliau di dalam memimpin negeri ini telah mengantar kami menuju kepada keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan. Suasana kegairahan kembali terjadi di Bali. Walaupun baru turis-turis lokal yang hadir, tetapi itu sudah bisa menggerakkan kehidupan kami. Semakin bergairah, semakin bersemangat. Dunia masih dilanda oleh COVID-19 dengan varian Omicron yang membawa ketakutan dan kekhawatiran. Bapa, akhirnya Engkau memberi pertolongan kepada kami. Langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah sudah sangat baik, membuat kami bertahan kurang lebih selama 2 tahun ini. Dan kami, kekebalan tubuh kami atau imunitas kami sudah mulai tumbuh dan membaik. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan terus-menerus memberkati pemerintah kami dari pusat sampai di daerah-daerah, TNI, Polri yang berjuang dengan gigih menjaga NKRI dan keamanan di dalam negeri. Berkatilah jerih lelah mereka dan pengabdian mereka yang tulus itu. Dan secara khusus gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia dalam rangka perayaan malam Natal atau malam Kudus dan hari Natal sampai tahun baru, dikunjungi, diayomi, sehingga kami merasa nyaman. Kiranya kasih setia Tuhan akan memberkati TNI dan Polri beserta keluarganya. Tuhan memberkati mereka. Ibadah perayaan Natal yang akan kami lakukan besok di seluruh dunia ini, di Indonesia dan juga di Pulau Bali. Kiranya setiap umat Tuhan yang datang, Engkau jamah dan Engkau kuduskan mereka. Sehingga mereka betul-betul bersukacita karena Tuhan lahir dan hadir di kehidupan mereka. Kami doakan Ibu Miftah ya Tuhan yang sangat rajin di dalam melatih dan mendampingi song leader sepanjang tahun ini. Pengabdiannya luar biasa, tetapi justru hari ini ada di rumah sakit. Kiranya Tuhan mengulurkan tangan-Mu dari sorga dan menjamah Ibu Miftah dari sakitnya. Sehingga di dalam nama Yesus Kristus, malam ini Ibu Miftah disembuhkan. Hiburkan Pak Jufri, kakaknya, dan Pak Niko suaminya, dan juga Gorka, dan semua keluarga yang mendampingi. Tuhan beri mereka kekuatan. Terima kasih ya Tuhan, sekiranya ada di antara kami umat Tuhan yang mungkin saja mengalami pergumulan berat dalam hidup mereka di sepanjang tahun ini, bahkan mungkin malam ini. Tuhan hadirlah
dalam kehidupan mereka, untuk menopang mereka dan menguatkan mereka. Sebagaimana malaikat surgawi datang kepada para gembala-gembala yang terlupakan itu dan menaikkan pujian sorak-sorai dengan bala tentara surgawi, begitulah kiranya Engkau hadir dalam kehidupan kami, secara khusus bagi saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Inilah doa syukur dan syafaat kami Bapa, yang kami naikkan semuanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kekasih, kita akan masuk ke dalam persembahan. Marilah kita mengucap syukur lewat pemberian persembahan dengan sukacita pada malam Natal ini, sambil mengingat firman Tuhan yang terambil dari Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Untuk mengiringi persembahan, marilah kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 119 bait 1 sampai 4, Hai Dunia Gembiralah. Jemaat dalam memberikan persembahan mengikuti arahan majelis jemaat yang bertugas. Bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah Rajamu penebus. Hai bumilah gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Janganlah dosa menetap di ladang dunia, sejahtera penuh berkat, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya, berlimpah-limpah selamanya. Dialah Raja semesta, besar dan mulia. Masyurkanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar-besar anugerahnya. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur.
Hai dunia, elukanlah Rajamu menebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Dengarlah dosa menentang di ladang dunia, sejahtera penuh berkah, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya, berlimpah-limpah selamanya. Dialah Raja semesta, besar dan mulia, masyurkanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Kembali ke bait 1. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah Rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Janganlah dosa menetap di ladang dunia, sejahtera penuh berkat, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya. Jemaat bangkit berdiri. Berlimpah-limpah selamanya. Mari kita berdoa. Di malam Natal yang indah ini, kami mengucapkan terima kasih karena Engkau mempersiapkan hati kami semua untuk menyambut Putra-Mu yang kudus. Karena kasih kemurahan-Mu, maka segala usaha dan kerja kami tidak pernah sia-sia, dan bahkan kami telah menerima hasilnya. Terima kasih Tuhan, setiap hari kami hidup dari berkat-berkat-Mu. Apa yang kami persembahkan pada saat ini adalah berkat yang kami terima daripada-Mu. Terimalah Tuhan, kuduskan, sucikan persembahan syukur kami ini, sehingga berguna bagi pelayanan di gereja kami, terlebih-lebih bagi pemberitaan Injil Kerajaan-Mu di muka bumi ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber berkat, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih tetap posisi berdiri, kita akan masuk ke pujian penutup dan pengutusan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 100, Muliakanlah. Tuhan Allah Maha Tinggi.
damai sejahtera diturunkan dari sorga bagi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Damai sejahtera diturunkan oleh Tuhan dan diberikan bagi mereka yang percaya kepadanya. Saudara, pulanglah dengan damai sejahtera dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus yang kelahirannya kita rayakan malam ini, persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita dan memberkati kita hari ini kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Saudara silahkan duduk. Atas nama pendeta dan seluruh majelis jemaat, kami mengucapkan selamat malam Natal dan selamat hari Natal untuk besok. Tuhan Yesus memberkati. Saat teduh bagi jemaat. Ibadah malam Natal telah selesai. Sampai bertemu di ibadah Natal kita esok hari. Selamat menyambut hari Natal. Tuhan Yesus memberkati.